Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul Mukarram Syekhuna Syekh Muhyiddin Hafizahullah, semoga beliau dipanjangkan umurnya dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada keluarga besar Kenaziran Kesultanan Kenari, semoga senantiasa rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, melimpahkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada keluarga besar Kenaziran, senantiasa istiqamah dalam khidmat para asatid, para alim, tanpa mengurangi hormat Al-Faqir, tidak menyebut satu persatu yang hadir. Alhamdulillah, pada bulan ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan taufik untuk dapat hadir di Majlisul Ilmi wal Hikmah, pengajian bulanan di Masjid Kenari Indah Maqbarah Al-Arif Billah Sultan Al-Ulama Sayyidina Abul Mafakhir. Semoga senantiasa madad Allah limpahkan kepada kita yang hadir dalam majelis ilmu ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sahibu hadzal maqam lahu hal inda Allah wa lahu maqam, dan sejarah telah mencatat bahwa sahibu hadzal maqam sangat mencintai ilmu, sangat mencintai hikmah, dan sangat berharap kepada rakyatnya untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Faqir yang membaca kitab Al-Hikam Al-Hatimiyah, kalau tidak salah di hikmah yang ketujuh, ya. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Khaf min kulli malikin fihi aniyah walau kana ta'ah, wala takhaf ma anta makhurun fihi walau kana ma'siyah. Allah, kif hada ya sidi? Allah Allah. Astaghfirullah. Imam Ibn Arabi radhiyallahu anhu ardah mengatakan, khaf min kulli malik fihi aniyah walau kana ta'ah, wala takhaf ma anta maqhurun fihi walau kana ma'siyah. Takutlah kepada segala sesuatu yang engkau kuasai, engkau mampu mengendalikannya, mampu melakukannya. Namun di dalam sesuatu itu terdapat aniyah, keakuan. Ya, seorang
Mungkin punya ilmu tinggi, ada keakuan. Punya amal banyak, ada keakuan. Dan ya apalagi sesuatu yang memang bukan bersifat taat, ya. Memiliki harta misalnya, memang rentan untuk menumbuhkan atau memiliki rasa keakuan. Aniyah, yani minal ana, ya. Ana yurisul ana, ya. Keakuan ini memang membawa kepada malapetaka. Orang memiliki harta misalnya atau nasab yang tinggi itu akan menimbulkan keakuan. Meskipun seseorang itu mampu mengendalikannya. Siri hal-hada mungkin min kulli malak wala min kulli malik. La min kulli malak. Min kulli malak, yani. Jadi orang punya ilmu tinggi, punya amal tinggi, punya sholatnya banyak misalnya, selawat ibadahnya memang banyak dan lain sebagainya, tetapi di dalamnya ada aniyah, ada ana, ada keakuan. Maka Imam Ibn Arabi mentahzirnya, memperingatkan agar berhati-hati, agar takut, ya, kepada segala apa yang ia punyai, ya, ia miliki, di mana di dalam apa yang dia miliki mengandung keakuan. Al-aniyah minal ana, ya. Maka kalau di Arab itu kita ada budaya apabila menyebut saya, maka dia ta'awudz kepada saya. Ya, orang Arab kalau bilang ana, a'udzubillahi min kilmit ana, katanya. Itu mungkin asar, yakni daripada ta'dib, ya, para aulia. Ya, di Arab sering saya dengar ketika misalnya kita ngobrol, dia terus menyebut dirinya saya, aku, bukan saya, aku, ana, begitu, sambil diiringi dengan perkataan aku berlindung kepada Allah dari perkataan ana, karena ana itu membawa kepada malapetaka. Itu sebabnya para aulia, para ulama dulu ketika datang membawa agama ke Nusantara ini bersamaan dengan pendidikan akhlak, yaitu tasawuf, maka telah merubah kalimat keakuan itu dengan kalimat kehambaan. Ya. Kita diwarisi oleh penyebutan diri bukan aku, bukan ana, tetapi sahaya. Ya, kita kan menyebut sahaya, hamba. Ya. Orang Sunda kaula, kula, orang Jawa hamba, ya, abdi, orang Sunda malah abdi, ya. Itu dari penghilangan keakuan. Kita seorang hamba. Di Sumatera ada ambo, ya, kulo, hatta di seluruh rumpun, ya, yang sama di negara jiran, ya, di Malaysia, seluruh Malaysia itu menyebut amba, ada ambo, ada hambo, ya, dan ada sahaya. Sahaya itu kan, saya itu asalnya dari sahaya. Tapi sekarang anak-anak sudah mulai aku. Nah, orang tuanya juga ada aku gitu, ya, mengajarkan anaknya aku. Padahal ulama kita dulu telah mendidik untuk tidak menyebut aku. Seperti di Arab juga, apabila menyebut aku, ana, maka diiringi dengan a'udzubillahi min kilmit ana, katanya.
Di dalam tasawuf ada istilah fana. Fana itu untuk menghapuskan ana. Ya. Bahwa kita adalah seorang hamba. Ya. Sampai hari ini saya melarang anak-anak saya yang kecil untuk nyebut aku ikut-ikutan ya, di luar. Kayaknya keren ikut sinetron aku gitu. Padahal bahasa yang bagus kula abdi saya ya, itu satu pendidikan ya, bagi maka kamu, kata Imam Ibn Arabi, mesti berwaspada, mesti takut kepada segala yang engkau punya jika di dalam sesuatu itu terdapat keakuan. Dan tidak boleh mengatakan aku melakukan ini, aku adalah ini, aku ya. Sembahyang 1000 rakaat ya. Dan aku berpuasa setiap hari, aku ya, padahal kita ibadah itu hidayah dari Allah, anugerah ya, tidak ada akunya. Memang tubuh ini kan ciptaan Allah, artinya fasilitas ya yang Allah berikan. Ya, ada pertanyaan, kenapa setan dan malaikat tidak punya pilihan? Dia menjadi makhluk yang baik-baik aja malaikat. Mungkin di dalam pikirannya, akalnya tidak pernah berpikir untuk berbuat buruk. Mungkin tidak kenal apa itu buruk. Ya. Begitu juga iblis, dia hanya tidak pernah di dalam pikirannya berpikir tentang kebaikan. Ya, dia nggak ada pilihan untuk menjadi yang lain, iblis aja. Tetapi kita manusia diberi dua pilihan, baik dan buruk. Ya, dan ada pembisik kebaikan, ada pembisik keburukan. Malaikat pembisik kebaikan, Allah itu sendiri ya, yang memberi lintasan dalam pikiran kita untuk melakukan kebaikan. Dan Allah menciptakan nafsu dan syaitan untuk membisikkan keburukan ya, untuk membisikkan keburukan. Maka kita, di depan kita ada dua pilihan. Dan tubuh ini dan kapasitas atau kemampuan untuk melakukan kebaikan dan keburukan ada dalam diri kita. Itu sebab Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Allah siapkan dalam kesiapan yang sama. Ya. Yang Allah telah ilhami sifat kebaikan dan sifat keburukan, potensi itu sama-sama ada. Maka kita apabila melihat orang buruk ya, tidak boleh menghina, dan apalagi berkata saya tidak mengerti kenapa dia berbuat buruk. Itu bohong ya, itu sombong ya. Sombong, karena sifat itu ada pada kita secara fitrah. Allah tanamkan dalam tubuh ini ada. Ya, ada wahyunya untuk merangsang, katakan merangsang, menggali, katakan kekuatan baik. Jadi orang putus asa dari berbuat baik itu kena kurang ilmu, kurang duduk dengan para ulama, karena kemampuan itu ada pada kita. Ya, kenapa orang menjadi lemah gitu? Adalah karena banyaknya pengaruh buruk yang telah menutupi hatinya dan pikirannya. Orang mesti bermula dari mengisi akalnya dengan pengetahuan.
Karena apabila orang diisi akalnya dengan pengetahuan, ini peluang malaikat untuk memberikan bisikan-bisikan kebaikan. Kalau tidak mempunyai ilmu pengetahuan, seolah-olah tidak ada jalan untuk menerima ajakan, bisikan atau khotir istilahnya dari malaikat. Kita apabila mengetahui satu kemuliaan, ya, satu faidah ibadah misalnya, kita mendengar hadis dan ayat Al-Quran tentang keuntungan Qiyamul Lail misalnya. Kita membaca, ya, kita mendengar dan memahami itu, maka malaikat akan mengikuti kita untuk membisikkan agar kamu melakukan Qiyamul Lail. Tapi kalau tidak ada pengetahuan itu, tidak ada yang membisikkan. Kalau ada juga enggak kedengeran. Lebih keras suaranya bisikan setan. Ngapain sih Qiyamul Lail, besok masih ada, masih muda dan seterusnya. Tapi kalau pengetahuan ilmunya ditambah terus, maka suara malaikat semakin keras. Ya. Artinya kita memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan sifat-sifat kemuliaan tersebut. Nah, maka pengakuan kepada diri aku, ya, itu oleh Imam Ibnu Arabi sesuatu yang sangat buruk, ya. Karena akan menimbulkan ketakaburan dan lain sebagainya. Sehingga mereka mengatakan rubba ta'atin yurisu izzan wastikbara. Ya, berapa banyak orang melakukan perbuatan taat, ya, justru membentuk pribadi yang sombong. Ya, karena ada aniyah, ya, ada keakuan itu, dan keakuan itu adalah potensi dalam tubuh ini. Ya. Setiap tubuh kita ini mempunyai potensi untuk menjadi aku. Ya, memang sebetulnya secara logiknya begini, kita hanya menjadi diri kita dan tidak akan menjadi orang lain, dan yang memelihara diri kita hanya kita. Begitulah hakikat Allah memelihara kita sebetulnya, ya. Namun disebut nafsu, makanya nafsu itu katanya Allah ciptakan untuk melawan aku, ya, melawan aku dari segi keakuan. Maka syirik sebetulnya timbul dari nafsu. Karena kalau kita lihat di luar diri kita, di alam semesta ini, tidak ada sesuatu yang berdiri melawan Allah, tidak ada. Siapa? Mereka menyembah batu, apakah memang batu, ya, punya kekuatan yang bersifat ketuhanan dan melawan Tuhan? Tidak. Orang menyembah pohon-pohon, ya pohon diam aja. Orang menyembah bulan, nafsu yang menjadikan semua itu. Jadi sebetulnya yang punya potensi untuk menyaingi Allah adalah diri ini. Maka disuruh melawan oleh Allah kepada diri ini, karena akan muncul keakuan. Ya, maka tasawuf identik dengan mujahadatun nafas, ya, melawan keakuan. Nah, maka ada terminologi, ada istilah fana dalam tasawuf, ya. Itu orang yang telah hilang keakuannya itu. Keakuan itu hilang apabila kuatnya dominasi rohani, karena sifat-sifat jiwanya, ya, sempurna. Arti sempurna memiliki sifat mulia, ya, akhlak yang cukup untuk dia bawa dalam hidup ini. Setiap orang kan takdirnya berbeda-beda. Setiap orang beban yang Allah berikan berbeda-beda, dan keperluan kepada kekuatan rohani juga berbeda. Ya. Contohnya sifat sabar misalnya. Sifat sabar seorang lelaki yang punya istri satu itu tidak sebanyak, ya, sabar yang wajib dimiliki oleh seorang laki-laki punya istri 4 tuh. Ya, maka
Allah memberikan tajalli berdasarkan istidadnya. Al-imdad ala hasabil istidad. Ya, keperluan kita kepada sifat sabar contohnya tergantung kepada pemakaian kitab sabar itu, sifat sabar itu. Keperluan kepada sifat sabar itu yang kita gunakan ya, untuk menjalani takdir Allah. Ya. Oleh karena itu apabila orang melawan dirinya, maka Allah akan isi itu seluruh keperluan ya, yang sebetulnya itu yang kita jadikan sebagai keinginan kita, sehingga manusia lupa apa keinginannya sebetulnya. Madza yuridun ya, itu orang tidak tahu ya. Madza nurid, apa yang kita inginkan itu sebetulnya apa. Kita hanya timbul aku ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin ini, ingin ini, dan semuanya bersifat dunia, dan setelah mendapatkannya hilang begitu saja. Ya. Sedangkan yang kita inginkan sesuatu yang kekal dan abadi adalah hanya kesempurnaan rohani, dan itulah yang menghilangkan keakuan itu, yang akan mengucapkan hamba. Ya. Mungkin orang Arab hanya mengatakan a'udzubillahi min kalimat ana, dia tidak punya badil, tidak punya alternatif. Kita punya, ada sahaya ya. Indana badil sidi min kalimat ana. Ihna qulna saya hada lugha sekret ka'annu yani ma'nahu abdi. Allah. Yani kullu wahid يعني ينادي يعني نفسه أمام الناس عبدك أنا عبدك. هذا كلمة سايا، ولكن الآن تغير خلاص، يعني الأولاد والأطفال يقولون أنا مع أن العلماء كان وضع البديل يعني من كلمة أنا إلى كلمة عبدي saya. Ya. Maka kita nggak perlu mengatakan auzubillah dari kata-kata aku, ya, tidak perlu, karena kita punya alternatif sahaya, ya, kaula, aksar min kilma ya sini, sahaya, kaula, ya. Bal kalimat abd, yani abdi, ya. Itu sebetulnya pendidikan rohani. Ketika sempurna rohaninya, hilang keakuannya itu. Artinya tubuh yang telah sempurna Allah miliki ini ya, sebagai mazhar ya, jelmaan tampilan atau objektif dia untuk melihat Allah ya, itu yang dikatakan oleh mereka khalqun ma'qulun wa haqqun masyhudun. Kita tidak jauh-jauh melihat Allah. Allah itu tanzih mutlak, la yuqal wa la yufham wa la yusawwar wa la. Allah tanzih mutlak, yani al-haqqul munajjah. Di mana kita melihat Allah? Al-khalqul musabbah, di diri kita. Jadi apa yang terjadi pada tubuh ini itu pemberitahuan, penjelasan Allah kepada kita di diri kita ini, dan diri kita itu sendiri. Jadi nggak perlu nyari di mana Allah, tidak. Namun perlu mata batin untuk menyaksikan itu. Kalau akal ini untuk menyaksikan ciptaan alam semesta, tetapi batin untuk menyaksikan diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Dia akan hilang tuh ana tuh. Nah, maka nasihatnya khaf min kulli malak fihi aniyah. Hati-hati dengan segala yang kamu punya, yang ada padamu, jika di dalamnya itu ada keakuan. Wala takhaf ma anta maqhurun fihi walau kana ma'siyah. Ya. Dan jangan takut kepada apa yang kamu di situ makhur. Ya. Bukan keinginan, bukan yang kita kuasai, tetapi kita tak berdaya, meskipun itu maksiat.
Ya, maka rubba maksiatin awrasat zullan wan kisara. Berapa banyak Allah letakkan manusia di maksiat justru membuat dirinya menjadi hina. Aneh ya, kalau kita nih manusia, kalau ada orang kita kasih rumah, kita kasih mobil, kita kasih jaminan makan dan minum, dia hina depan kita itu. Ya, hina. Betul-betul hina. Ya. Tetapi anugerah yang paling besar adalah ilmu, ya, amal soleh, ketaatan, itu Allah yang memberikannya. Tapi berapa banyak orang yang mendapatkan itu malah sombong, ya, malah sombong. Orang diberi harta misalnya, orang diberi nasab misalnya, kemudian dilengkapi dengan ilmu, dilengkapi dengan amal, disempurnakan dengan makrifat, syuhud, mestinya semakin hilang. Ya, semakin inkisar, semakin, kenapa fenomenanya semakin sombong dan angkuh. Nah itu, dia merasa memiliki itu, ya, maka di dalamnya ada keakuan. Ya. Maka kalau kamu dalam keadaan kamu tidak berdaya, meskipun itu maksiat, timbul rasa kehinaan, kedinaan, maka beliau memberitahu bahwa maksiat itu hampir bukan sesuatu yang ditakuti. Justru yang ditakuti adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia yang Allah beri. Sebetulnya ini pendidikan dari Al-Imam Ibn Arabi untuk memahami bahwa rohani, akhlak, ya, itu lebih diutamakan, adab lebih didahulukan daripada ilmu, ya, tarbiyah porsinya lebih banyak daripada ta'lim. Karena jika tidak, segala yang kita mampu mengendalikan tetapi di dalamnya mengandung keakuan. Tetapi sesuatu yang kita tidak mampu mengendalikan, ya, meskipun itu sebuah maksiat. Bahkan mangga. Assalamualaikum. Oleh karena itu ada fenomena begini ya. Ada fenomena, ada orang berilmu, beramal, beribadah, Masya Allah, ya, betul-betul terpelihara, terjaga. Nah ini rentan menimbulkan keakuan. Ya, maka boleh jadi Allah takdirkan seorang soleh itu maksiat agar dia hina di depan Allah. Jadi orang dikasih ilmu, amal dan taat tidak menimbulkan kehinaan, tapi ketika Allah letakkan, ya, dalam perbuatan maksiat maka timbul kehinaan. Ya. Nah, salah satu daripada ilustrasi hikmah ini adalah itu. Jadi kalau sesuatu yang kita terpaksa, meskipun itu dosa, maka, ya, itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Yang perlu dikhawatirkan adalah kita dalam keadaan memiliki sesuatu, menguasai sesuatu, memiliki ilmu dan beramal, dan kita mampu, ya, melakukan ibadah itu dan banyak bilangannya, tetapi menimbulkan keakuan, ini yang perlu diwaspadai, ya, pada diri kita. Pada diri kita, ya, itu sebab yaitu ulama dulu itu sudah mengganti tuh kalimat aku dengan kalimat sahaya, saya, ya, kulo, hambo, ya, abdi, ya, untuk mendidik dan membiasakan diri, ya, menjadi seorang hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qala radhiyallahu anhu, pada hikmah berikutnya, tawafuqul khalqi min haitsu lataifil arwah. Ya, tawafuqul khalqi min haitsu lataiful arwah. Wa ikhtalafu min haitsu kasaiful ashbah. Kemupakatan orang, ya, manusia itu disebabkan oleh kehalusan rohaninya. Ya, ada iktilaf, yakni ya, ada tawafuk. Ya. Orang jika memiliki kerohanian yang sama, maka hubungannya kelihatan sekali iktilaf gitu. Apa bahasa kita iktilaf itu? Ya, tawafuk. Apa? Rapek. Baik, rapek ya. Tawafuk atau iktilaf. Kelihatan menyatu begitu. Ya, mesra. Ya. Itu disebabkan ada budi kehalusan, ya, jiwanya. Ya, tidak kasar. Ya. Hatta definisi wali itu hayyin layyin. Ya. Apa hayyin itu? Hana walana, yakni mudah dihampiri dan lembut sapaannya. Jadi orang tidak takut dengan orang soleh itu. Kita ada fenomena orang berjauhan dengan orang soleh, padahal ya, mereka adalah orang-orang yang punya kasih sayang yang besar, ya, untuk merangkul, ya, bahkan mensinergikan kasih sayang itu kepada jiwa yang lain. Ya, salah menafsirkan adab. Ya, salah menafsirkan adab. Ya, sehingga menjauh, atau mungkin dulu barangkali di zaman penjajah, ya, para ulama itu mesti menunjukkan herodisme gitu, supaya tidak dipandang lemah. Ya, tapi begitu sudah selesai penjajahannya masih tampil, ya, jadi ada memori kolektif bahwa ulama itu mesti galak gitu. Tidak, karena rohani apabila sempurna menimbulkan kelembutan, safaan yang halus, safaan yang, ya, jamali. Jadi dalam tasawuf pembicaraan tentang jamal itu menjadi satu fenomena gitu yang sangat dominan. Sufi, orang soleh identik dengan orang yang jamal, tidak kasar, tidak ghilzah, ya. Nah, ini min lataifil arwah, ya. Min ini al-lataif sebetulnya asalnya na'at wal arwah man'ud, kemudian diidhofahkan, ya, untuk makna yang lebih ablagh, minar ruhil latifah begitu. Jadi ada keserasian, ada, ya, kelembutan, hubungan sesama makhluk itu disebabkan rohaninya yang halus. Ya, rohani yang halus itu adalah rohani yang di dalamnya terdapat sifat-sifat mulia, ya, budi kehalusan. Dengan itulah sebetulnya Islam dibawa ke Nusantara ini. Ya, ada satu penjelasan begini. Kita mengikuti Nabi kan dengan perbuatannya, perkataannya, dan ahwal, keadaan jiwanya. Ya kan, kita mengikuti sunnah Nabi itu aqwaluhu wa af'aluhu wa ahwaluhu, akhlak Nabi. Rupanya para sahabat dulu dan termasuk Rasulullah SAW sendiri berdakwah kepada orang dilihat kondisi orang itu. Ada Nabi berdakwah dengan dialog, karena artinya dengan akwal, dengan perkataan. Ya, ada seorang
filosof lah di zaman jahiliyah namanya Marwan. Jadi dia mau dialog dengan Nabi tantang, maka dialog. Bicara tentang ketuhanan. Nabi bertanya, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mana, di langit apa di bumi? Karena mereka mempunyai banyak Tuhan. Oh, kalau yang menciptakan itu Tuhan di langit. Kalau yang memberi kekuatan, Tuhan di mana? Tuhan di langit. Kalau yang memberi makan, Tuhan di langit. Kalau menciptakan, kekuatan, makan ya di langit, maka kita tidak perlu Tuhan di bumi. Ya, itu salah satu dialog Rasulullah, dan akhirnya kalah. Ya. Bukan hanya kita mengikuti Nabi, bahkan kita berdakwah pun ada dengan akwal, dialog. Ya. Mungkin Islam bagian Eropa itu banyak dialog saja. Ada yang dengan af'al. Nabi mengislamkan Sayyidina Umar itu dengan memegang kerahnya. Ana Muhammad, katanya. Karena Sayyidina Umar itu kasar sekali. Mau masuk Islam aja nyari Nabi, ngetok pintu kayak perampok. Ya, dar. Aina Muhammad. Ya. Sampai Sayyidina Hamzah dan beberapa sahabat memageri Nabi ketika pintu dibuka. Karena Nabi berada di rumah seorang sahabat. Ya, Nabi berada di belakang orang 4 ini sebagai pagernya. Dibukalah pintu, Sayyidina Umar masih menyoren senjata dan ya, Aina Muhammad. Itu mau masuk Islam. Rupanya kalau nggak kelihatan kasar nggak keren gitu, nggak kelihatan galak nggak keren, ya kayak wong Banten ya nggak keren. Rupanya Nabi menampakkan itu, maka 4 orang yang menjadi pagar betis Nabi itu didorongnya oleh Nabi keras-keras sampai 4-empatnya terjatuh ke kiri dan ke kanan, dan Nabi membusungkan dadanya dan memegang kerah. Ya, Sayyidina Umar, ana Muhammad. Ya, dia menunjukkan actionnya, afalnya. Ya. Akhirnya untuk syahadat aja, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Berbeda dengan Sayyidina Utsman. Dia mau masuk Islam saja malu dengan Nabi. Dia ngikuti Nabi. Satu ketika Nabi berada di depan Ka'bah, Sayyidina Utsman mengikuti. Nabi merasa ada orang yang ngintilin tuh, yang ngikuti. Nabi menoleh, ya, maka Sayyidina Utsman membuang muka seolah-olah dia ya, tidak ngikuti Nabi. Lalu ya, Nabi menghadap ke depan lagi, ya, Sayyidina Umar itu memandang, Sayyidina Utsman melihat, Nabi menoleh lagi, membuang muka lagi. Beberapa kali begitu, maka ketika Nabi menoleh, Sayyidina Utsman membuang muka, Nabi menghilang. Maka Sayyidina Utsman kehilangan Nabi, dicari kemana? Rupanya dia cari ke sela-sela bangunan di sekitar Ka'bah itu. Maka tiba-tiba Rasulullah berdiri di depan Sayyidina Utsman. Ya. Mapagin begitu di depan, maka Sayyidina Utsman terus merah, mukanya malu karena beliau mempunyai sifat malu. Dan gemetar bibirnya. Maka apa kata Rasulullah? Katakan. Ayo, jangan malu, katakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Dan Nabi memperlakukan juga dengan ahwal. Ya. Oh, oke. Ya. Pas jam 11. Maka kita melihat tipe masuknya Islam seperti ke daerah di bawah Rusia tuh, ya, itu dari dulu sampai hari ini perang saja tuh. Ya, Islam masuk ke situ memang dengan perang terus, tanpa dialog, perang terus. Tapi Islam masuk ke tanah kita ini bil ahwal, ya, tanpa dialog, tanpa perang, dengan senyum manis masuk Islam. Ya, maka ahwaluna Utsmaniyah wa maqamuna Alawiyah. Ya, orang Nusantara ini jiwanya jiwa Utsman dan akhlaknya akhlak Sayyidina Ali. Ya, untuk penjagaan etika adab sangat tinggi, maka sampai menyebut dirinya hamba sahaya. Ya, itu sebetulnya
keserasian, kelembutan kepada sesama makhluk disebabkan kehalusan budi pekertinya. Maka kita menolak dakwah dialog, dakwah perang, bunuh diri, dakwah ya main bom, apa itu bukan karakter jiwa kita. Ya, karakter jiwa kita dengan membangun sopan santun dan peradaban, ya, bahkan masuk ke seni bina, ke seni bangunan, ke bahasa, kenyanyian, ya, untuk menunjukkan kehalusan budi pekerti ulama Nusantara. Ya. Saya yakin aslul Banten Jamaliyah bukan Jalaliyah. Ya, Jalaliyah mungkin bisa babin minal asbab. Ya. Ada sebab tertentu menimbulkan jalali, sehingga terekam dalam pikiran kolektif, ya, ulama itu harus kasar. Tidak, karena tawafukul khalqi min haitsu la taifil arwah, ya, keserasian hubungan kepada sesama itu datang dari kehalusan rohani atau rohani yang halus. Wahtalafu, perbedaan itu, perselisihan itu min haitsu kasaifil asbah, semuanya dengan sebab nafsu diri, ya, maka sifat kasar itu dimulai dari persoalan materi, persoalan fisikal, persoalan harta, kedudukan, nasab, itu yang menimbulkan kekasaran, ya. Adapun dakwah untuk mengajak orang beribadah, berakhlak, itu mesti dengan ruh, dengan jiwa, dengan kehalusan budi pekerti, kelembutan. Ya, apabila ikhtilaf, wakhtalafu, kenapa orang berikhtilaf? Min haitsu kasaifil asbah, ya, al asbahul kathifah, ya, asbah ini sosok tubuh, ya. Kenapa dikatakan asbah? Karena jika tubuh tanpa kehidupan rohani, ini hantu namanya, ya. Seperti orang-orangan sawah tuh kan ada asbah namanya tuh, kan ada orang bikin orang-orangan di sawah, apa namanya, jejodog, ya, jejodog, ya. Ini tubuh ini jejodog nih, kalau tidak ada akhlak ruh, ya jejodog, jadi kasar, ya. Jadi selalu menimbulkan khilaf, ikhtilaf. Jadi disebabkan jejodok, jadi itulah ikhtilaf terus. Tapi kalau disebabkan kehalusan budi pekerti, maka ada at-tawafuk, ada kehalusan, ya. Kalau di bumi ini identik dengan tasawuf, maka tasawuf identik dengan kehalusan dan jamal, ya. Tetapi jika telah berubah, bumi itu disirami dengan kejejodogan, katakan gitu, maka itu yang menimbulkan perselisihan dan kekasaran. Nah, maka Al-Imam Ibn Arabi dari hikmah ini memberikan misi untuk menimbulkan kehalusan, ya, atau jiwa atau rohani yang halus, agar melahirkan tawafuk bainan nas, ya, wal ulfah wal i'tilaf, ya. Karena pembangunan atau pembangunan peradaban manusia yang kita diciptakan untuk membangun peradaban itu adalah peradaban rohani, ya. Itu sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, kunu rabbaniyin, yakni ruhaniyin, ya, jadilah orang-orang yang ruhnya latif, ya, karena akan menimbulkan peradaban at-tawafuk, hadaratut tawafuk wa i'tilaf wal ulfah, ya, bukan hadarah al-ikhtilaf wal qaswa wal fadhadah wal ghilaz, ya. Satu hikmah lagi, qala radhiyallahu anhu bima amalta bihil khalqa yu'amiluka bihil haq, ya. Akhirnya ini melahirkan kepada perilaku interaksi kepada sesama dengan sesuatu yang telah engkau perlakukan makhluk, maka dengan sesuatu yang sama juga Allah memperlakukan kamu, ya. Jika kita memperlakukan orang kasar, maka Allah juga akan memperlakukan kita kasar.
Karena sebetulnya bukan interaksi kepada makhluk, tapi interaksi kepada Allah. Itu sebab kenapa di dalam tasawuf pada permulaan orang masuk ke dalam tasawuf dilarang banyak bergaul kepada orang, dilarang berdakwah dulu kepada orang, karena dia tidak tahu berdakwah itu artinya ibadah itu untuk siapa, untuk Allah. Dan dia tidak menyaksikan bahwa interaksi kepada manusia hakikatnya adalah interaksi kepada kudrat Allah dan iradah Allah. Dan kita memerlukan Allah, artinya memerlukan akhlak yang Allah anugerahkan ke dalam hati kita, pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya, kalau kita beribadah kepada Allah, maka kita perlu bantuan Allah untuk dapat melaksanakan ibadah. Dan bantuan itu adalah inayah ruhiyah. Ya, maka bima amal tabihil khalqa, artinya jika ingin tahu, maknanya sering sebaliknya sebetulnya. Jika engkau ingin tahu perlakuan apa yang Allah lakukan kepadamu, maka kamu lihat bagaimana engkau memperlakukan makhluknya. Ya, karena Allah itu munazzah dan tidak dapat dilihat. Ya. Kita menyabari, kita berterima kasih kepada orang itu berterima kasih kepada Allah. Man lam yashkurin nas falam yashkurillah. Maka man lam yasbirin nas falam yasbirillah. Seolah-olah wa man lam yardu anhu lam yardu anillah. Wa qis ala dzalik. Gitu. Ketika kita berinteraksi kepada manusia dan kita belum mempunyai kapasitas ya, ruhiyah bahwa sebenarnya dia berinteraksi kepada Allah, maka jangan berinteraksi dulu. Ya, di samping qillatul adab kepada Allah, ya, dan mungkin banyak melanggar hak-hak. Ya. Bima amal tabihil khalqa yu'amiluka bihil haq. Ini saya membawa sarahnya kepada yang jauh, kalau yang dekat-dekat mungkin ya, bisa saja kita simpulkan hikmah ini. Wa bima amalta bihil haq, dan apa yang engkau beramal dengan sesuatu itu kepada Allah, yu'amiluka bihil khalqu. Ya, maka makhluk pun memperlakukan ya, engkau dengan perbuatan itu. Ya. Orang menghina kita misalnya, kita tidak melakukan perbuatan hina itu. Orang mengatas kita dengan sifat yang buruk, kita tidak mengaku atau tidak merasa bahwa kita tidak berbuat. Ya, kalaupun tidak berbuat, tapi sifat itu ada. Kenapa diingkari? Lihat sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar, satu ketika di majelis ada Yahudi datang duduk ikut ngaji, memakai pakaian muslim dan duduk di depan. Dengan niat jahat tentunya, ingin mempermalukan sahabat yang sedang berdakwah. Ya, beliau memberikan nasihat-nasihat. Tiba-tiba berdiri seorang Yahudi yang mengatakan, "Allah, Abdullah ini ngomongnya saja betul, baik. Kalian tidak tahu di belakang itu betapa buruknya dia memperlakukan aku dan aku menyaksikan dia berbuat buruk." Disebutkan bla 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 bla, dan Sidna Abdullah tidak merasa bahwa itu berbuat. Ya, maka dia setelah selesai, maka apa yang beliau lakukan? Kalau kita mungkin sudah dihardik dan diperkarakan ke polisi, itu ini menghina ulama ini. Ya, sudah ada timnya itu untuk tidak boleh menghina ulama. Nah, ini terkadang kita melihat ada fenomena ulama dihina dan ulama itu tidak mendidik. Ya, tidak mendidik umat ini untuk bagaimana sebetulnya adab dan akhlak ketika dihina oleh orang. Ya. Meskipun saya tidak tahu itu para pencinta saya, netizen saya, ya, atau apa kalau yang suka lihat YouTube tuh apa namanya, netizen lah ya. Ya, itu artis bukan ulama ya. Ulama punya kewajiban untuk mendidik manusia ini, untuk memaafkan. Ya, sifat pemaaf itu tidak bertepi karena hakikatnya Allah yang menguji kita.
Ya, setannya saja menjadi setan itu tetap atas kontrol Allah. Dia tidak akan menjadi Tuhan. Setan saja, iblis saja. Ya, maka tidak perlu takut sebetulnya dengan iblis. Yang perlu takut itu dengan diri kita yang Allah ciptakan sempurna, yang rentan dan punya kapasitas untuk syirik menyaingi Allah. Itu sebab disuruh mujahadatun nafas. Itu sebab tasawuf itu identik dengan melawan nafsu, bukan melawan setan tuh. Ya. Dan banyak penjelasan iblis pengakuannya kepada para sahabat, takut. Ya. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh Sidna Abdullah itu? Dia mempunyai baju mahal satu-satunya terbuat dari sutra, itu juga hadiah. Maka dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil baju yang satu-satunya lah. Ya. Kalau dikasih baju itu udah nggak punya baju andalan lagi. Ya. Maka apa? Beliau mengatakan, ini hadiah dariku untukmu. Engkau telah menghadiahkan kepadaku sifat-sifat buruk yang aku sendiri tidak merasa. Dia tidak percaya kepada dirinya. Kalau dia tidak melakukan itu, tidak percaya. Ya, kita kan percaya banget kalau kita benar. Ya. Padahal mungkin perkataan kita banyak yang tercecer, menyakiti orang, tapi nggak percaya. Ya katakanlah, ya seperti orang yang punya emosional yang tinggi lah. Ya. Perempuan misal ini. Ya. Perempuan kan habis ngomong tajam-tajam juga, enggak, saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma ngasih tahu, seperti begitu. Ya. Itu sebab kepiawaian atau keluhuran itu sering dalam bahasa Arab disebut rujuliyah, bukan niswaniyah. Ya. Rujuliyah itu laki-laki dan perempuan, ruhiyah itu rujuliyah. Ya. Dihadiahkan karena engkau telah menghadiahkan sesuatu yang aku tidak melihat. Terima kasih. Ya. Engkau telah menghadiahkan itu kepada aku. Kenapa? Karena kita ini memang susah untuk melihat diri salah, buruk, kurang, itu susah. Tapi kalau lihat orang bahkan berlebihan, itu karena melihatnya dengan jejodom tadi ini. Ya. Ya, karena ini adalah lambang keakuan. Kalau ruh itu lambang kehambaan. Ya. Maka sebetulnya anak kita itu diganti, jangan suruh ngomong aku itu. Tetap ulama kita sudah ngasih alternatif kata saya, sahaya, itu sudah bahasa yang sopan, itu supi itu. Kule, oh, Banten kule maning. Kula, kaula, ya. Abdi, apalagi itu lebih Arab tuh abdi. Ya. Nah maka bima amal tabihil haq, dengan apa kamu melakukan Allah ibadah. Ya, kalau kita melakukan ibadah dengan akhlak karimah, dengan Allah lah katakan, ya, maka manusia pun akan memperlakukan kita dengan apa yang kita gunakan. Ya. Sahabat dulu dipuji, dulu kan sahabat itu orang yang diketepikan. Banyak kan sahabat-sahabat yang dulunya bukan punya status sosial yang tinggi, maka dengan Nabi maka naik statusnya. Kalau kemana-mana selalu diistimewakan, selalu diutamakan. Ini kan satu fenomena baru, ya, satu masyarakat baru. Kenapa? Karena engkau sahabat Rasulullah. Nah maka dia merasa gembira, merasa, ya, takut perasaan ini juga salah. Ya. Itu sisi tarbiyahnya para sahabat bersama Rasulullah SAW. Diistimewakan oleh orang, ada timbul gembira, takut ini salah, takut ini datang dari nafsu, tuh nggak percaya kalau dirinya baik. Ya, karena ada nafsu yang tidak pernah mati. Kalau kita pengen nafsunya hilang, potong lehernya baru hilang nafsunya. Ya, maka melawan nafsu itu selama nyawa di kandung badan. Dan itulah memang ibtilah, ujian, ya, di dunia ini. Lalu bertanya kepada Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum. Itu balasan, ya, atas dulu kehina, dina, susah, payah, jerih, payah. Ya. Itu di dunia, belum nanti balasan di akhirat. Ya. Nah maka karena dia memandang Allah seperti itu, ya,
Manusia sadar tidak sadar ketika memperlakukan orang, maka hakikatnya adalah Allah yang memperlakukan itu. Ya, sadar tidak sadar, walaupun orang-orang itu menghina. Ya, tadi orang yang tahu akan hakikat dirinya, begitu ada orang yang menghina, dia mengakui, ya itu aku. Karena kebaikan itu dari Allah. Bahkan ketika seorang yang wali itu, soleh itu dipuji dengan sifat-sifat baik, dan dia memang melakukan, memiliki sifat baik, tetapi pemilik hakikatnya adalah Allah. Dia malu, gitu, malu. Ya. Kita kan nggak ada sifat baik juga, dipujinya pengen baik. Ya. Apalagi ada sifat takabur, yang muji itu kawan, bukan yang menghina. Yang tidak muji itu udah lawan, udah. Apalagi yang menghina, bebuyutan kalau yang menghina itu. Mereka kalau dipuji baik, dia merasa, ya, seperti kita pakai kendaraan orang. Ya, tinggal di rumah orang, lalu orang memuji, kamu kaya banget. Ya, malu, itu bukan punya kita. Seperti itu. Ya. Biyadihil khair. Ya. Di tangan Allah ada kebaikan. Ya, itulah kebaikan. Bahkan dikatakan, ya, dua tangan Allah ini yamin. Kalau kita kan ada yamin, ada shimal, tapi Allah kilahuma yamin. Ya, dua-duanya kanan untuk menunjukkan Allah menentukan, menakdirkan kita yang kita anggap musibah, nggak enak, itu juga anugerah. Ya, bahkan Imam Ibn Athaillah mengatakan al-man'u ainul ata. Ya, Allah tidak memberi, sebenarnya itulah pemberian yang besar. Ya. Maka itulah hikmah yang ke-9, bima amal tabihil khalqa yu'amiluka bihil haq. Ya, baik atau buruk yang dia lakukan, maka Allah lah yang perlakukan. Jadi tidak pernah punya alamat untuk, ya, menyikapi makhluk ini kepada makhluk, tidak. Tubuh itu hanya sunduk, hanya kotak. Semua mesti kita menyaksikan Allah. Yang di pikiran kita, di indera kita yang kita lihat Allah, tetapi yang kita saksikan dalam hati kita adalah makhluk, Allah, yang kita pandang dengan indera kita makhluk maksudnya, tetapi yang kita lihat dengan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Baru kita dapat memperlakukan makhluk dengan bagaimana Allah memperlakukan mereka. Dan ketika kita diperlakukan oleh orang, maka, ya, itu adalah perlakuan Allah sebenarnya kepada kita. Yang terakhir, Nabi dalam keadaan di luar rumahnya hujan, kilat, petir, ya, Nabi ketakutan. Bangun berdiri jalan, merah mukanya hitam. Sayyidatuna Aisyah di rumahnya melihat perlakuan Nabi seperti ketakutan. Maka beliau menghibur Nabi, kenapa engkau takut? Engkau kan orang yang diampunkan oleh Allah sebelum dan sesudahnya. Beliau mengatakan, suara di luar itu aku takut Allah marah kepadaku. Ya, itu sangat sensitif. Ya, apapun yang perlakuan makhluk ini adalah dia terus memprediksikan itu Allah. Gitu. Jadi nggak mengejar orang, kurang ngajar, tidak. Biar, ya. Baiklah. Muslimin, muslimat yang berbahagia, itu saja sampai 3 hikmah daripada kitab Al-Hikam Al-Hatimiyah lil Syekhil Akbar Al-Imam Ibn Arabi radhiyallahu anhu wardah. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Balaghal ula كشف الدجى بجماله